Oke, kita mulai lagi ya teman-teman. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang jadwal pemilihan. Jadwal pemilihan ya, bukan jadwal pengadaan. Kita harus bedakan ya. Kita coba lihat dulu tahapan keseluruhan pengadaan barang jasa pemerintah ya, yang terdiri dari 3 tahapan besar ya: perencanaan, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Nah, kita lihat jadwal pemilihan ini ada di mana. Oke, ini kita lihat di whiteboardnya ya. Jadi pembuatan jadwal pemilihan itu ada di proses persiapan. Itu oleh Pokja pada persiapan pemilihan, salah satunya Pokja membuat jadwal pemilihan. Kalau jadwal pengadaan, jadwal keseluruhan, ini ada di perencanaan. Jadwal pemilihan, kalau jadwal pengadaan itu bukan hanya jadwal pemilihan, ya tentunya mulai dari perencanaannya, ya, kemudian persiapannya, ya, kemudian pemilihannya kapan, dan pelaksanaannya apa. Nah, ini jadwal pengadaan. Nah, tapi kalau jadwal pemilihan ya, pada persiapan pemilihan, kalau jadwal pemilihan, nah pada tahapan persiapan pemilihan oleh Pokja itu nanti isinya mulai dari pengumuman, oke, kemudian penjelasan, nah, ini pada umumnya ya, kemudian pemasukan, kemudian pemasukan dan pembukaan ya, pembukaan, kemudian evaluasi, kemudian pengumuman, pengumuman pemenang ya, pemenang, kemudian sanggah. Kurang lebih ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini di sini ada nih, sorry kelewat, di sini ada pendaftaran. Ada pendaftaran dan unduh dokumen dan unduh dokumen. Unduh dokumen. Nah, kurang lebih ada 7 tahapan ini ya: pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen atau download dokumen, penjelasan, pemasukan dan pembukaan, evaluasi, pengumuman pemenang dan sanggah. Nah, ini jadwal pemilihan penyedia pada tahapan persiapan pengadaan. Nah, selanjutnya kita lihat dulu di Perpresnya ya. Di Perpresnya sama dengan di slide-nya juga, itu hanya satu pasal terkait jadwal pemilihan penyedia ini. Nah, ini di slide ya merefer ke pasal 45. Jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup. Nah, ini kata kuncinya, alokasi waktu yang cukup bagi Pokja pemilihan. Jadi Pokja harus memberikan waktu yang cukup. Nah, di sini waktu yang cukup itu berapa lama tidak ada penjelasannya. Ada penjelasannya di Pelem. Nanti kita explore ke Pelem ya sebagai pengayaan. Jadi saya ulangi, jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja dan bagi peserta pemilihan. Jadi bagi kedua belah pihak nih, sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Ini ada di pasal 45. Ini di slide dari Pusdiklat ya. Kemudian dari slide dari Pusdiklat ada diberikan contoh jadwal untuk prakualifikasi dan diberikan contoh untuk pasca kualifikasi. Nanti kita bahas lagi. Nah, kita lihat di Perpresnya ya. Nah, ini di Perpresnya pasal 45 ya, tadi sama isinya ya. Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup, maaf nih, bagi Pokja pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Nah, jadi kata kuncinya alokasi waktu yang cukup. Nah, cuman jadwal pemilihan untuk setiap tahapan tuh tahapannya apa saja. Nah, di sini tidak dijelaskan, tapi ada sebetulnya di pasal 50 di pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan pemilihan penyedia. Jadi kita bisa nge-refer ke sini nih. Jadi jadwal itu disusun ya berdasarkan tahapan ini: pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan atau undangan, pendaftaran pengambilan dokumen, penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen, penetapan dan pengumuman pemenang, serta sanggah menyanggah.
Nah, jadi secara umum, saya coba menjelaskan mengambil dari konsep dari pasal 50 ini nih. Jadi sebetulnya kurang lebih nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 tahapan umum untuk proses pemilihan penyedia. Ini mau dengan metode apapun ya, mau dengan metode, maksud saya dengan cara pemasukan kualifikasinya mau pra atau pasca, mau metode pemilihannya dengan barang konstruksi jasa lainnya dengan tender, pengadaan langsung, dengan penunjukan langsung, e-purchasing tercepat, atau konsultan dengan seleksi, pengadaan penunjukan langsung, dengan metode pemilihan apapun, dengan metode penyampulan apapun. Nah, ini selalu ada 7 tahapan ini, ya. Nah, ini kualifikasi. Nah, kualifikasi ini kan bisa pra, bisa pasca. Ya, kalau pra kualifikasi berarti di awal kita lakukan kualifikasinya. Tapi kalau pasca kualifikasi ini kita lakukan kualifikasinya bersamaan dengan poin F, evaluasi dokumen penawaran. Itu ya. Jadi kita mulai dari konsep bahwasannya ada 6 atau 7 tahapan di dalam proses pemilihan penyedia untuk menyusun jadwal. Di rangkuman sudah dibuatkan contekannya. Nah, di rangkuman sudah dibuatkan contekannya. Jadi pelaksanaan pemilihan itu kurang lebih ada 7 tahapan ini. Pengumuman atau undangan. Pengumuman ini kalau dia pasca ya. Kalau pra berarti undangan. Kalau pra kualifikasi di awal ada kualifikasi. Ya, kemudian pendaftaran, ya, penjelasan, pemasukan pembukaan, evaluasi, penawaran. Kalau pasca berarti plus kualifikasi, penetapan pengumuman pemenang, sanggah dan sanggah banding. Nah, ini kurang lebih konsepnya begini. Jadi saya mulai dari konsep ini bahwasannya ya kalau kita asosiasikan dengan kehidupan sehari-hari seperti acara pernikahan lah, acara pernikahan. Acara pernikahan itu mau dengan adat Jawa, adat Sunda, adat Palembang, adat apapun ya, adat-adatan, goreng adat apapun, itu tahapannya sama sebetulnya kan. Mulai dari menyebar undangan, mendaftarkan ke KUA, penjelasan oleh penghulu ya. Kemudian ya ibaratnya ijab kabul kan itu, pemasukan, pembukaan, penawaran itu seperti ijab kabul ya kan. Kemudian evaluasi oleh saksi sah, nah, baru diumumkan di pesta ya. Sanggah menyanggah ya, siapa tahu ada yang keberatan lah itu. Nah, kurang lebih seperti itu lah. Nah, itu dengan metode apapun. Dalam artian dengan metode apapun gini. Kalau kita lihat kualifikasinya, cara melakukan kualifikasinya mau pra mau pasca, tetap ini ada 7 ini. Kalau dengan pra kualifikasi berarti 7 tahapan ini dilakukan 2 kali. Ya, jadi pertama ada pelaksanaan pra kualifikasi dulu, yang mana tahapannya pengumuman pra kualifikasi, pendaftaran pra kualifikasi, penjelasan dokumen pra kualifikasi bila diperlukan, pemasukan pembukaan dokumen pra kualifikasi, evaluasi dokumen pra kualifikasi, kemudian pengumuman hasil pra kualifikasi yang daftar pendek atau daftar peserta tender, kemudian sanggah kualifikasi juga ada. Oke, kemudian selanjutnya kalau pra kualifikasi sekali lagi dilakukan nih berupa undangan untuk melakukan baru tadi pemasukan penawaran, tender atau seleksinya. Kemudian dilakukan lagi daftar ulangnya, dijelaskan lagi, baru pemasukan dokumen penawarannya, dibuka dokumen penawarannya, dievaluasi juga sesuai dengan metode evaluasinya apa, diumumkan, sanggah, ada sanggah banding kalau untuk konstruksi. Nah, jadi mau dengan pra mau dengan pasca sama saja ini tahapannya, oke? Jadi bedanya kalau pasca 1 kali 7, kalau pra 2 kali 7 tahapan ini, oke? Kemudian selanjutnya kalau dengan ini beda-beda penyampulan, kita tahu kan penyampulan ataupun penyampaian dokumen penawaran ya, silahkan lihat di video terkait metode penyampaian dokumen penawaran. Ada 1 file, 2 file, 2 tahap. Ini bagaimana ini? Beda-bedanya apa? Ya kalau 1 file pasca kualifikasi berarti 1 sampai 7 itu kita lakukan 1 file. Kalau 2 file 2 tahap biasanya pra kualifikasi, berarti kualifikasinya sudah selesai tadi ya, 1 kali 7 pra kualifikasi sudah selesai dilakukan. Nah, tinggal ketika melakukan 2 file berarti pemasukannya 2 kali. Pemasukannya sekali, pembukaannya 2 kali. Kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat di Perlem 9 ini ya.
menggunakan dua file. Mana menggunakan dua file? Nah, dua file pemasukannya nomor 4 ya. Pertama pengumuman, pendaftaran, penjelasan sama ya. Pemasukan dokumen. Nah, pembukaannya dua kali nih. Pembukaan dokumen penawaran file 1, dievaluasi, diumumkan hasilnya, kemudian pembukaan dokumen harga file 2. Jadi kalau dua file dia pemasukannya sekali, pembukaannya dua kali, kemudian dievaluasi harganya, baru ditetapkan pemenangnya. Sanggah menyanggah. Nah, kemudian kalau dua tahap gimana? Kalau dua tahap berarti pemasukannya dua kali, pembukaannya pun dua kali. Nah, dua tahap nih. Kalau dua tahap ya nih ya. Dua tahap pertama tadi prakualifikasi udah selesai nih, prakualifikasi 1 kali 7, pengumuman, pendaftaran, penjelasan, penyampaian dokumen, evaluasi ya. Ini pembuktian kualifikasi termasuk evaluasi juga ya. Pengumuman dan sanggah. Nah, kemudian masuk ke tahapan pemasukan penawarannya, undangan, pendaftaran, penjelasan, pemasukan dokumen, tahap 1 ya, pemasukan. Nah, kemudian tahap 1 administrasi dan teknis saja, dievaluasi, diumumkan bagian H ya. Kemudian baru tahap 2 pemasukan dokumen teknis, revisi dan harga. Nah, baru harga masuk ke sini nih. Nah, ini revisi kalau ada ya, revisi. Biasanya ada penyetaraan teknis, nah revisi dan harga. Kemudian pembukaan dokumen penawaran teknis dan harga. Dievaluasi, diumumkan pemenangnya, sanggah banding. Nah, jadi kalau dua tahap itu pemasukannya dua kali, pembukaannya dua kali juga. Nah, itu kalau dua tahap. Jadi kalau melihat berdasarkan penyampulan ya tinggal dilihat aja. Kalau satu file berarti 1 kali pemasukan, 1 kali pembukaan. Kalau dua file 1 kali pemasukan, 2 kali pembukaan. Kalau dua tahap 2 kali pemasukan, 2 kali pembukaan. Nah, ini satu file ya. Satu file dikaitkan dengan jadwal berarti 1 kali pembukaan. Pemasukan, pembukaan 1 kali. Dua file, pemasukannya 1 kali, pembukaannya 2 kali. Karena pembukaannya teknis, administrasi teknis terlebih dahulu, baru harga. Kalau dua tahap, 2 kali pemasukan, 2 kali pembukaan. Tahap 1, pemasukan dulu, administrasi teknis, file 1. Kemudian dievaluasi, administrasi teknis. Ya, dibuka, administrasi teknis, dievaluasi, administrasi teknisnya. Kemudian pada tahap 2, baru pemasukan harga, dibuka lagi harganya. Jadi 2 kali pemasukan, 2 kali pembukaan. Kalau dua tahap. Nah, pada intinya dengan metode apapun ya sama ini semuanya. Ada 7 tahapan ini. Jadi tolong dipegang dulu. Pertama, saya ulangi. Untuk tahapan awal dalam membuat jadwal, kita pegang dulu bahwasanya dengan metode apapun ya kita punya 7 tahapan ini kurang lebih ini. Untuk pelaksanaan pemilihan penyedia. Untuk membuat jadwal, pemilihan ataupun pelaksanaan pemilihan penyedia. Selalu ada pengumuman atau undangan, selalu ada pendaftaran, penjelasan, pemasukan pembukaan, evaluasi, pengumuman pemenang, dan sanggah banding. Nah, itu. Jadi dengan metode apapun ya, selalu ada 7 acara ini. Saya ulangi, misalkan kalau prapaskah, ya kalau pasca berarti 1 kali 7 ini acaranya. Nah, kita lihat di slide Pusdiklat. Nah, ini Pak contoh pasca nih. Nah, pasca kan 1 kali 7. Pengumuman, pendaftaran, penjelasan, pemasukan dokumen, evaluasi nomor 6 ya, pemasukan pembukaan ya. Saya satuin ya, evaluasi, teknis, administrasi teknis ya, dan harga gitu kan. Tuh. Nah, ini kalau dua file berarti 2 kali ini ngebukanya nih, ngebuka harga ya, evaluasi harga. Nah, berarti ini semuanya 6, 7, 8, 9 ini evaluasi sebetulnya. Nah, cuma karena ini 2 file berarti 2 kali ini bukanya nih. Kemudian 11 juga masih evaluasi. Nah, 12 penetapan pengumuman. Nah, kemudian masa sanggah banding. Nah, ini pasca kualifikasi. Kalau pra kualifikasi ini berarti 2 kali 7. 7 tahapan tadi 2 kali nih. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai 8 ini adalah untuk tahapan pra kualifikasi 1 sampai 8 ini. Tahapannya 7 itu. Pengumuman, pendaftaran, penjelasan, penyampaian, evaluasi. 6 pembuktian kualifikasi juga evaluasi. Nomor 7 pengumuman, sanggah menyanggah. Nah, sampai 8. Nah, ini 9 sampai 21 ini 7 tahapan lagi secara umum sebetulnya. Ini kan undangan, undangan sama dengan pendaftaran pengambilan dokumen, penjelasan, nah, penyampaian dokumen, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran,
evaluasi. Nah, tinggal ini masalah kalau pemasukan dan pembukaan, tinggal penyampulannya aja ataupun penyampaian dokumennya, satu file, dua file, atau dua tahap. Kalau satu file berarti sekali pemasukan, sekali pembukaan. Kalau dua file, sekali pemasukan, dua kali pembukaan. Kalau dua tahap, ya lebih banyak lagi, dua kali pembukaan, dua kali pemasukan, dua kali pembukaan. Nah, kemudian setelah selesai dievaluasi, setelah saya evaluasi diumumkan masa sanggah, ya. Nah, itu secara umum. Kemudian satu hal lagi, ketentuan waktunya dari 7 tahapan tadi, ya. Nah, jadi saya ulangi ya, mau dengan metode apapun, tolong dipegang oleh teman-teman semuanya. Ada kurang lebih 7 tahapan dalam proses pemilihan penyedia. Pertama, pengumuman ya, atau undangan. Kalau pasca nanti ada undangan, karena pengumuman pra di awal. Kemudian kedua itu ada pendaftaran plus unduh dokumen ya, Kemudian yang ketiga penjelasan. Yang keempat pemasukan dan pembukaan ya. Kemudian yang kelima evaluasi. Kemudian yang keenam pengumuman ya, sekaligus penetapan juga gitu ya, penetapan dan pengumuman pemenang. Kemudian terakhir sanggah plus sanggah banding kalau untuk pekerjaan konstruksi. Oke. Nah, kita lihat waktunya. Pengumuman prakualifikasi ini 7 hari. Oke. Jadi pengumuman prakualifikasi ini kalau pra dia 7 hari. 7 hari ini. Pra 7 hari. Tapi kalau pasca pengumumannya, kita lihat kalau pasca pengumuman tender 5 hari. Ya, kalau pasca ini 5 hari. Oke, kalau pasca pengumuman tender 5 hari. Nah, ini pengumuman tender. Kemudian pendaftaran ini setelah pengumuman, kemudian pendaftaran, kemudian penjelasan. Nah, penjelasan semuanya ini 3 hari. 3 hari sejak pengumuman. Sejak pengumuman ya, sejak pengumuman. 3 hari sejak pengumuman. Penjelasan ya. Penjelasan ini 3 hari sejak pengumuman. Nah, ini 3 hari sejak pengumuman. Kemudian pemasukan ini 1 hari setelah penjelasan. Penjelasan 1 hari. Evaluasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan, silahkan. Pengumuman pemenang juga. Nah, kemudian sanggah. Nah, sanggah ini 5 hari. Ya, 5 hari sanggah, sanggahnya 5 hari, jawabnya itu 3 hari. Nah, 3 hari ini. Nah, jawabnya 3 hari. Kemudian sanggah banding ini 5 hari sanggah bandingnya. Dan jawab sanggah banding itu 14 hari. Nah, ini aja aturan-aturan terkait waktunya ya, terkait waktunya. Pengumuman, di PLM ini ya, atau sebagai pengetahuan aja. Pengumuman ini 7 hari kan, berarti ada pengumuman. Nah, pra ini kan, pengumuman pra kualifikasi 7 hari. Pengumuman pra 7 hari ya. Ini 7 hari pengumuman pra. Kalau pengumuman pasca 5 hari. Kemudian yang ditentukan waktunya adalah penjelasan. Penjelasan ini paling cepat 3 hari kerja sejak tanggal pengumuman. Jadi kalau hari ini pengumuman 1, 2, 3. Nah, paling cepat tuh hari ketiga itu. Hari ketiga sejak tanggal pengumuman. Kemudian setelah penjelasan besoknya boleh pemasukan. Ya kan? Kemudian yang diatur juga adalah terkait sanggah. Nah, sanggah itu 5 hari ya. 5 hari diberikan waktu masa sanggah kepada penyedia ya yang keberatan. Nah, kemudian diberikan waktu menjawab sanggah kepada Pokja itu 3 hari. Kalau sanggah banding ini 5 hari, kemudian diberikan waktu untuk menjawab itu 14 hari. Nah, itu gambarannya terkait jadwal pemilihan penyedia. Oke. Demikian
Sebelum berakhir, intinya ini ya saya kembali mengingatkan kembali, intinya dengan apapun metode pemilihan penyediaannya, ini ada 7 tahapan ini, ya kan? Nah, pengumuman, pendaftaran, penjelasan, pemasukan, evaluasi, pengumuman pemenang, dan sanggah menyangga. Alokasi waktunya di PLM ada ini, alokasi waktunya silahkan lihat di PLM 9. Jadi dengan metode apapun, ya ini selalu ada 7 acara ini, silahkan menyesuaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.